Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid, NIM 12631120251. Di sini saya akan menjelaskan tentang realitas sosial, bentukan konstruksi sosial, dan citra dalam iklan sebagai realitas sosial. Realitas sosial, bentukan konstruksi sosial. Menurut Berger dan Luqman, pengetahuan yang dimaksud adalah realitas sosial masyarakat. Realitas sosial tersebut adalah pengetahuan yang bersifat keseharian, yang hidup dan berkembang di masyarakat, seperti konsep kesadaran umum, wacana publik sebagai dari konstruksi sosial. Realitas sosial dikonstruksikan melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Realitas sosial yang dimaksud oleh Berger dan Luqman terdiri dari realitas objektif, realitas simbolis, dan realitas subjektif. Realitas objektif adalah yang terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada di luar diri individu. Realitas simbolis merupakan ekspresi simbolis dari realitas objektif yang berbagai bentuk. Sedangkan realitas subjektif adalah realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolis ke dalam individu melalui proses internalisasi. Franz M. Parera menjelaskan, tugas pokok sosiologi pengetahuan adalah menjelaskan dialektika antara diri dengan dunia sosiokultural. Dialektika ini berlangsung dalam proses dengan 3 momen simultan. Yang pertama, eksternalisasi atau penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Yang kedua, objektivasi, yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilambangkan atau mengalami proses institusionalisasi. Dan yang ketiga, internalisasi, yaitu proses yang mana individu mengidentifikasikan diri sebagai lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial. Melalui proses dialektika ini, realitas dapat dilihat dari 3 tahap tersebut. Eksternalisasi adalah bagian penting dalam kehidupan dan menjadi bagian dari dunia sosiokulturalnya. Dengan demikian, tahap eksternalisasi ini berlangsung ketika produk sosial tercipta di dalam masyarakat, kemudian individu mengeksternalisasikan atau menyesuaikan diri ke dalam dunia sosiokulturalnya sebagai bagian dari produk manusia. Hal terpenting dalam objektivasi adalah pembuatan signifikasi, yakni pembuatan tanda-tanda oleh manusia dan juga melakukan tipikasi terhadap kegiatan seseorang yang kemudian menjadi objektivasi linguistik, yaitu pemberian tanda verbal maupun simbolisasi yang kompleks. Selanjutnya, yakni citra dalam iklan sebagai realitas sosial media. Ketika ingin menggambarkan zaman ini, kata Jacques Ellul, maka gambaran yang terbaik untuk dijelaskan mengenai suatu realitas masyarakat adalah masyarakat dengan sistem teknologi yang baik atau masyarakat teknologi. Untuk mencapai masyarakat teknologi, maka suatu masyarakat harus mempunyai sistem teknologi yang baik menurut Goulet. Dengan demikian, maka fungsi teknologi adalah kunci utama perubahan di masyarakat. Teknologi secara fungsional telah menguasai masyarakat, bahkan pada fungsi yang substansial seperti mengatur beberapa sistem norma di masyarakat, umpamanya sistem lalu lintas di jalan raya, sistem komunikasi, seni pertunjukan, dan sebagainya. Dalam dunia pertelevisian, sistem teknologi telah menguasai jalan pikiran masyarakat.
Televisi menguasai pikiran-pikiran manusia dengan cara membangun theater dalam pikiran manusia atau theater of mind, sebagaimana gambaran realitas dalam iklan televisi. Semua itu, selain kekuatan media mengkonstruksi theater of mind dalam dunia periklanan, media, copywriter, dan visualizer memiliki kemampuan membangun realitas media tersebut. Keduanya adalah manusia kreatif yang bekerja setiap hari untuk membangun berbagai realitas berdasarkan dunia apa yang diinginkan tentang suatu produk yang diiklankan. Sejauh kemampuan mereka itu di dalam membangun sebuah realitas, seorang copywriter dan visualizer juga dipengaruhi oleh klien, lingkungan mereka, budaya, pandangan terhadap produk, pengetahuan tentang dunia periklanan, keahlian teknologi, dan lainnya. Pada beberapa iklan yang menonjol dalam pencitraan diperoleh beberapa kategorisasi penggunaan pencitraan dalam iklan televisi sebagai berikut. Yang pertama, yakni citra perempuan. Seperti yang dijelaskan Tomagola, citra perempuan ini tergambarkan sebagai citra figura, citra pilar, citra pinggan, dan citra pergaulan. Citra figura, citra ini menggambarkan sosok perempuan sebagai makhluk yang harus memikat. Untuk itu, menonjolkan ciri biologis tertentu. Contohnya pada iklan lotion pemutih yang digambarkan adalah tangan dan kaki seorang perempuan yang putih dan halus. Selanjutnya yakni citra pilar. Citra ini menggambarkan perempuan sebagai pengurus utama keluarga. Dalam hal ini dapat dicontohkan perempuan sebagai sosok ibu rumah tangga yang memasak di dapur, mencuci pakaian, mengepel lantai, dan sebagainya. Yang selanjutnya yakni citra pinggan. Citra ini menjelaskan setinggi apapun perempuan dalam memperoleh gelar pendidikan dan sebanyak apapun penghasilannya, kewajibannya adalah di dapur. Citra ini dapat digambarkan melalui sosok perempuan yang bekerja namun tetap dapat memasak tanpa beban. Yang selanjutnya yakni citra pergaulan. Dalam citra ini, perempuan digambarkan sebagai makhluk yang dipenuhi kekhawatiran, tidak tampil memikat dan menawan, bentuk dan lekuk tubuh, aksentuasi bagian-bagian tertentu dengan menggunakan kosmetik dan aksesoris yang selaras, sehingga seorang perempuan bisa anggun menawan, mengundang pesona dan ungguh-ungguh fisik perlu dijaga agar menarik dan tidak membawa implikasi rendah diri tertentu di arena pergaulan luas. Yang kedua yakni citra maskulin. Citra maskulin adalah stereotip laki-laki dalam realitas sosial nyata. Untuk menggambarkan realitas tersebut, maka iklan memprediksinya ke dalam realitas media tanpa memandang bahwa yang digambarkan itu sesuatu yang real atau sekedar memproduksi realitas itu dalam realitas media yang penuh kepalsuan. Yang ketiga, citra kemewahan dan eksklusif. Adalah realitas yang diidamkan oleh banyak orang dalam kehidupan masyarakat. Banyak orang bekerja keras, berjuang hidup untuk memperoleh realitas kemewahan dan eksklusif. Karena itu iklan televisi memproduksi realitas ini ke dalam realitas iklan yang maksud simbol-simbol kemewahan ke dalam objek televisi. Yang keempat, citra kelas sosial. Dalam realitas sosial nyata, selain kemewahan, rasa ingin masuk ke dalam kelas sosial yang lebih baik merupakan realitas yang didambakan banyak orang. Yang kelima, citra kenikmatan. Kenikmatan realitas dalam kehidupan sehari-hari adalah bagian kehidupan yang amat didambakan banyak orang tanpa memandang kelas sosial mereka. Yang keenam, citra manfaat. Umumnya, orang mempertimbangkan faktor manfaat sebagai hal utama dalam sikap memilih.
karena menjadi nilai dalam keputusan seseorang. Umpamanya untuk memperkuat keputusan pembelian, maka perlu memasukkan citra manfaat dalam sebuah iklan. Yang ketujuh, citra persahabatan. Iklan televisi juga melakukan pencitraan terhadap persahabatan. Citra persahabatan ditampilkan pada sebuah iklan sebagai jalan keluar terhadap banyaknya problem rendah diri yang terjadi di kalangan remaja, terutama yang bersumber dari diri sendiri. Yang kedelapan adalah citra seksisme dan seksualitas. Ketika iklan televisi berani memunculkan citra seksisme dan seksualitas, maka ia menjadi daya tarik yang luar biasa, karena selain berani menembus tradisi, citra ini dalam ruang publik dianggap sebagai hiburan yang menyegarkan.